Jadi maka kita perlu Bapak sekalian ya meluruskan niat kita atau mungkin memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terbebas ya, terjauh dari produk-produk yang tidak halal ya, atau mungkin tadi yang saya katakan you are what you eat tadi, baik itu makanan, minuman, atau mungkin hal-hal yang sifatnya masuk ke dalam tubuh kita secara tanpa sadar ya. Maksudnya gini, kadang-kadang kan kita menelan sesuatu yang tidak baik. Contoh mungkin ketika seseorang disampaikan tentang sesuatu atau mungkin informasi yang negatif atau mungkin celaan, hinaan atau ejekan tentang dirinya dari seseorang dan dia tidak mampu katakanlah menahan itu dengan keimanannya dia atau kekokohan imannya, maka itu juga akan jadi masalah untuk jiwanya, hatinya atau bahkan imannya ya. Maka zikir-zikir pagi petang yang sudah diajarkan Nabi SAW tentunya juga perlu kita amalkan terus-menerus ya, untuk melindungi jiwa kita tadi, karena dia perlu terus disucikan. Dan memang musuhnya kita itu adalah nafsu ya, jadi hati-hati ya. Kayak sekarang nafsu, kenapa urusan sama nafsu? Karena memang budaya makan zaman sekarang ini kan memang luar biasa ya, luar biasa, sehingga bahkan orang cuman sekedar cenderungnya kalau saya lihat sekarang itu nggak terlalu peduli lagi dengan apa yang dimakan halal atau tidak gitu kan, atau bahkan hal-hal yang berhubungan dengan kehalalan atau status kehalalan tadi itu juga tidak akan diperhatikan. Contoh begini, ketika Anda masuk ke rumah makan sate misalkan, sate kambing lah misalkan, ya kita tahu sate kambing ya bagus-bagus saja, sehat-sehat saja ya. Tapi ketika atau mungkin yang jual sate kambing tadi ternyata di situ dia jual juga mungkin bir ya yang ada alkoholnya katakanlah, ya maka lebih baik kita tidak makan di sana, karena bagian dari waroknya kita atau menjaga iman kita atau menjaga hati kita atau menjaga kesucian diri kita atau jiwa kita dengan tidak makan di tempat-tempat seperti itu. Ya, itu sangat penting, apalagi kayak sekarang nih banyak sekali makanan-makanan yang berasal dari luar negeri ya. Yang bahkan saya dapat cerita dari seorang teman yang dia memegang salah satu supermarket besar di Indonesia. Dia katakan beberapa es krim yang dia jual di supermarket tadi itu bahkan didapatkan dari es krim impor dari salah satu negeri di luar Indonesia gitu kan, yang memang nggak tahu status kehalalannya ya, seperti itu. Atau juga ada beberapa es krim yang sekarang lagi booming atau viral lah mungkin bahasanya, itu ternyata kita nggak pernah tahu ya itu status kehalalan dari es krim tadi ya. Makanya dalam Islam Bapak Ibu sekalian, kita tahu hadis Nabi SAW menjelaskan ala wa inna fil jasad mudghah, kata Nabi, bahwa ketahuilah dalam tubuh manusia itu dapat segumpal daging, kata Nabi SAW. Kalau dia baik, baik semua. Kalau dia rusak, rusaklah semua. Daging itulah kolbu, kan begitu. Maka kolbu inilah rajanya ya. Raja ini ya pemilik dari semua tentara-tentara ya, punggawa, menteri segala macam yang ada pada tubuh kita ya. Makanya kalau rajanya sakit, rajanya kena serangan haram katakanlah misalkan dari makanan yang tidak halal, makanan yang haram seperti itu, maka seluruh tentara akan sakit ya. Maka yang terjadi apa? Seperti Nabi katakan bahwa dosa itu sadar atau tidak sadar dikerjakan oleh seseorang ya, itu pasti akan membuat diri seseorang itu atau jiwa seseorang itu akan gelisah. Kata Nabi SAW, dosa itu sesuatu yang menggelisahkanmu ya. Makanya lagi-lagi saya sampaikan konsep you are what you eat ini ya, justru malah bagi umat Islam itu menjadi penentu, bahkan bisa menjadi istilah itu membuat seorang itu bisa masuk neraka gara-gara salah dari apa yang dia makan ya.